kita ketemu kembali untuk belajar tentang tata negara Indonesia. Dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kekuasaan eksekutif di Indonesia. Di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kekuasaan eksekutif di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 4 Undang-Undang Dasar, yakni di pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2. Nah, pasal 4 ayat 1 sekedar untuk mengingat kembali, ini menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maknanya secara ringkas adalah bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Sementara kemudian di ayat 2 disebutkan bahwa Presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Nah, ini menunjuk secara ringkas bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Presiden tidak bekerja sendiri, melainkan dia bekerja bersama dengan wakil presiden. Terlepas dari persoalan kontroversi soal kedudukan wakil presiden, mengingat pasal ini tidak begitu dipandang oleh beberapa ahli, tidak begitu clear menjelaskan kedudukan seorang wakil presiden, tetapi faktanya secara normatif Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa wakil presiden adalah orang yang ditugaskan untuk membantu presiden melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Nah, itu adalah sekilas di video yang sebelumnya saya jelaskan soal kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang saya akan masuk dalam pembahasan kekuasaan eksekutif di Indonesia sebagaimana diatur di pasal-pasal berikutnya di Undang-Undang Dasar. Saya akan masuk ke pasal 5 ya, pasal 5 Undang-Undang Dasar. Di pasal 5 Undang-Undang Dasar ayat 1 menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau teman-teman tahu bahwa sebelumnya, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar, ya kalau kita pakai Undang-Undang Dasar yang lama bahasa saya ya, Undang-Undang Dasar yang terbit yang disahkan di tanggal 18 Agustus 1945, kita akan menemukan ya Undang-Undang Dasar ini undang-undang sebelum amandemen ya teman-teman. Kita akan menemukan bahwa Presiden itu mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Ya, jadi dulu amandemen sebelum Undang-Undang Dasar ini diamandemen, kekuasaan pembentukan undang-undang itu ada pada tangan Presiden. Nah, sejarahnya kenapa? Nah, saya mengutip pendapatnya Prof. Bagirmanan. Beliau mengatakan bahwa intinya seperti ini. Kenapa kok kemudian dulu waktu kita merancang Undang-Undang Dasar di tahun 1945 itu menetapkan bahwa pembentukan undang-undang itu berada kekuasaannya di tangan Presiden. Kenapa? Ini kalau kata Prof. Bagir terinspirasi dari praktek ketatanegaraan Belanda, di mana Ratu Belanda atau ya Ratu Belanda itu punya kekuasaan yang besar untuk membentuk undang-undang. Nah, kemudian menurut pembacaan Prof. Bagir ini kemudian diadopsi di dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, model yang seperti ini atau konsep norma yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang itu dirasa tidak tepat. Ya, dirasa tidak tepat. Terlebih ketika kita sepakat untuk meletakkan posisi Presiden itu sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, pemegang kekuasaan eksekutif. Maka kemudian dengan kesadaran bersama dengan kesadaran bangsa Indonesia bersama, setelah kita mengalami praktek ketatanegaraan menggunakan Undang-Undang Dasar yang lama yang sebelum diamandemen itu penuh dengan perilaku-perilaku yang otoriter, perilaku-perilaku yang seolah kekuasaan Presiden itu luas tak terbatas, itu kemudian kita ubah, kita kita geser sedemikian rupa supaya ini didudukkan pada rel dan kondisi yang seharusnya.
Dan itulah kemudian disepakati bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang itu dipindah, ya, dikembalikan ke fitrahnya. Kepada siapa? Kepada lembaga perwakilan rakyat atau lembaga legislatif. Nah, kalau kekuasaannya dipindah, tadi saya katakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen itu menyatakan bahwa kekuasaannya itu awalnya ada di presiden, terus dipindah ke DPR, lalu perannya presiden seperti apa? Nah, disinilah kemudian di dalam Undang-Undang Dasar kita setelah amandemen ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah bahwa presiden tetap diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian hak ini selain untuk jalan tengah, ini juga dalam rangka untuk memastikan bahwa dalam praktik pelaksanaan undang-undang, ketika nanti sudah dibahas dan ditetapkan bersama antara DPR dengan presiden dan juga dilaksanakan, utamanya yang punya kekuasaan atau punya kewenangan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang itu berjalan dengan baik adalah pemerintah. Kalau kita merujuk ke pembahasan yang sebelumnya, pemerintah itu panglima tertingginya kekuasaan eksekutif atau pemerintahan itu adalah presiden. Maka kemudian presiden diberikan hak inisiatif. Ya, jadi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang ini namanya hak inisiatif. Hak inisiatif presiden untuk mengajukan rancangan kepada DPR. Jadi perpindahan kekuasaan pembentukan undang-undang itu kemudian tidak menghapus habis, ya, tidak menghapus habis, menghilangkan seketika kekuasaan presiden itu dalam kaitannya dengan pembentukan undang-undang. Beliau atau presiden atau jabatan presiden itu tetap diberi kewenangan. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Dasar atau konstitusi ini namanya hak. Tetap diberikan hak. Hak apa? Hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, ini adalah jalan tengah yang kemudian juga disepakati dalam pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, itu pasal 5 ayat 1. Nah, sekarang kita coba cek di pasal 5 ayat 2. Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Maknanya apa ini? Nah, maknanya begini. Undang-undang itu idealnya dia hanya mengatur sesuatu yang sifatnya norma-norma umum. Ya. Norma-norma yang tidak teknis. Ya. Undang-undang itu idealnya mengatur mengenai norma-norma yang itu perlu penerjemahan ketika akan diimplementasikan. Meskipun banyak juga undang-undang itu mengatur norma juga yang sifatnya sudah bisa langsung dilaksanakan. Tetapi dalam banyak hal, dalam banyak praktek, undang-undang itu umumnya mengatur norma-norma yang butuh penjelasan implementasinya seperti apa. Nah, ketika undang-undang itu secara fitrahnya, ya, secara esensinya dia ada mengatur hal-hal yang sifatnya umum, sifatnya butuh pengaturan lebih lanjut, butuh aturan bagaimana ini dilaksanakan, maka di situ kemudian perlu dibentuk peraturan pelaksana. Jadi peraturan pelaksana undang-undang. Nah, siapa yang diberi kewenangan untuk membentuk peraturan pelaksana undang-undang ini? Nah, jadi saya katakan di pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Artinya apa? Kewenangan untuk membentuk peraturan pelaksana, ya, untuk melaksanakan undang-undang tadi itu ada pada presiden. Dalam bentuk apa presiden melaksanakan melaksanakan undang-undang itu? Dalam bentuk presiden menetapkan peraturan pemerintah. Nah, dari norma ini kita bisa pahami bahwa satu, peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari
undang-undang. Penjabaran ini maksudnya dalam rangka melaksanakan undang-undang. Nah, karena dia dalam rangka melaksanakan undang-undang, dia hanya menjabarkan lebih lanjut apa yang ada di undang-undang, maka idealnya peraturan pemerintah tidak memuat norma baru di luar norma yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Cukup ikuti saja norma yang ada dalam undang-undang itu, kemudian diterjemahkan dalam norma yang sifatnya lebih teknis di dalam peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah tidak boleh memuat norma-norma baru, karena dia adalah norma pelaksanaan, hanya aturan pelaksana dari undang-undang. Yang kedua, tentu kita merujuk pada aliran atau teori piramida hukum, yaitu bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka peraturan pemerintah ini karena kedudukannya sebagai pelaksanaan undang-undang, kedudukannya sebagai norma produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menerjemahkan bunyi undang-undang dalam bentuk yang lebih teknis, maka peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Karena posisinya sudah jelas, undang-undang berada lebih tinggi di atas peraturan pemerintah. Nah, ada dua alasan kenapa kok undang-undang itu harus lebih tinggi di atas peraturan pemerintah. Alasan yang pertama, tentu tadi yang saya sampaikan bahwa peraturan pemerintah itu adalah produk hukumnya pemerintah, dalam hal ini adalah presiden, untuk menjalankan undang-undang. Ya, jadi dia posisinya di bawah undang-undang. Yang kedua, karena soal legitimasi. Apa maknanya? Peraturan pemerintah itu hanya dalam tanda kutip hanya dibentuk oleh presiden sendiri. Tentu dia bersama dengan menteri kabinet. Yang mengajak menteri kabinet untuk bermusyawarah, bahkan bisa terjadi lintas departemen untuk membahas mengenai suatu rancangan peraturan pemerintah. Tetapi beda halnya dengan undang-undang. Undang-undang itu dibentuk oleh DPR. DPR adalah representasi kedaulatan rakyat. Jadi ketika dibandingkan antara undang-undang dengan peraturan pemerintah, kita jelas ketemu bedanya. Undang-undang adalah representasi dari kedaulatan rakyat karena dibentuk oleh DPR yang notabene adalah lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan peraturan pemerintah adalah produk hukum yang dibuat oleh institusi kepresiden atau dalam ini adalah pemerintah, yang dia tidak merepresentasikan secara langsung kehendak rakyat. Kenapa saya katakan secara langsung, meskipun posisi presiden itu adalah sebagai presiden itu kan dipilih oleh rakyat, tetapi dia tidak bisa dikatakan representasi langsung dari rakyat, karena secara normatif maupun konsep representasi langsung rakyat di dalam lembaga atau susunan kekuasaan negara itu ada pada lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat. Itu sebabnya kemudian peraturan pemerintah itu berada di bawah undang-undang dan tentu dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu pasal 5. Nah, ini adalah norma Undang-Undang Dasar, norma konstitusi yang ingin menegaskan bahwa kekuasaan presiden itu jabatannya terbatas. Jabatan presiden itu dibatasi oleh waktu.
dibatasi oleh periode, maksimal 2 periode. 1 periode 5 tahun, kalau mencalonkan lagi dipilih dapat atau bisa menjadi presiden lagi untuk 5 tahun berikutnya. Selebihnya dia tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk jabatan yang sama. Nah, dulu beberapa waktu yang lalu sempat ada diskusi, ada kontroversi di masyarakat mengenai frasa dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Ya, ada sebagian masyarakat mengatakan kalau begitu berarti kalau misalnya saya sudah menjabat presiden 2 periode, saya ingin tetap duduk di lembaga kepresidenan, saya jadi wakil presiden saja, maka saya akan nyalon menjadi calon wakil presiden. Boleh dong, karena kan kejabatannya beda. Awalnya 2 periode saya di jabatan presiden, periode berikutnya, periode ketiga misalnya, saya di jabatan wakil presiden. Boleh dong. Ada sebagian masyarakat yang menganggap dan memahaminya seperti itu. Tetapi pemahaman yang benar menurut saya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya baik presiden maupun wakil presiden itu dalam satu kerumpun jabatan yang sama. Hanya posisinya saja yang berbeda. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, antara presiden dan wakil presiden itu proses pencalonannya bersamaan. Dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga sebenarnya berangkatnya 2 orang calon presiden dan wakil presiden itu dalam kerangka yang sama. Dalam kerangka yang sama. Itu alasan yang pertama. Alasan yang bisa kita cari itu ada di ketentuan undang-undang dasarnya. Alasan yang kedua, wakil presiden meskipun dia kedudukannya sebagai wakil presiden, tetapi sewaktu-waktu dia bisa menjadi presiden. Kapan itu? Ketika presiden dinyatakan mangkat atau berhenti atau diberhentikan. Wakil presidenlah yang punya kewenangan, punya hak ya untuk melanjutkan periode kepemimpinan presiden itu sampai dengan selesai. Nah, ini alasan yang saya yakini bahwa baik presiden maupun wakil presiden itu jabatannya sama. Sehingga kemudian tidak bisa orang kemudian akal-akalan, oh saya udah baru 2 periode di jabatan presiden, periode berikutnya saya jadi wakil presiden. Atau sebaliknya, saya sudah 2 periode di jabatan wakil presiden, periode berikutnya saya mau periode berikutnya saya mau jadi calon presiden. Itu tetap bagi saya itu jelas pelanggaran moral, pelanggaran etika, dan itu tidak tepat secara hukum ya. Dan juga filosofi atau filsafat kenapa norma ini muncul. Termasuk ketika dulu sempat ada wacana presiden 3 periode. Usulan presiden 3 periode itu tentu secara hukum bertabrakan dengan undang-undang dasar. Karena pasal 7 tadi saya katakan presiden itu hanya 2 periode. Yang kedua, selain bertabrakan dengan undang-undang dasar, juga bertabrakan dengan semangat ya, baik filosofisnya ya, semangat kenapa kita mau mengubah pasal 7 yang sebelumnya tidak ada batasan periode menjadi ada batasan periode. Kenapa? Karena kita ingin membatasi kekuasaan presiden. Bagaimanapun juga namanya kekuasaan itu harus dibatasi. Tidak boleh ada kekuasaan yang tidak dibatasi. Karena kata Lord Acton, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu punya kecenderungan untuk menyimpang atau korupsi. Jadi harus dibatasi. Nah, pembatasan jabatan ini sangat penting dan dibutuhkan dalam kerangka kita memastikan bahwa satu, jalannya demokrasi kita berjalan dengan baik dengan adanya pergantian kepemimpinan secara periodik. Yang kedua, memastikan ada hak masyarakat Indonesia untuk juga bisa dipilih menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. 2 pasal tadi, ada pasal 5 dan juga pasal 7. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Mohon maaf
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.